Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali atas karunia dan limpahan hidayah, taufik, inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, Imam Al-Ghazali di dalam salah satu buku karangannya mengatakan bahwa pangkal atau sumber dari dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia, oleh seseorang, adalah berasal dari sifat-sifat atau karakter yang dimiliki atau yang ada di dalam pribadi manusia itu sendiri. Sifat-sifat ini adalah merupakan pokok, pangkal, sumber dari segala dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang manusia. Beliau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada 4 sifat atau 4 sumber dari dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Artinya dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia itu memang ajakan atau semacam efek atau dampak akibat dari berfungsinya atau eksisnya dari sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Apabila sifat-sifat yang ada di diri kita, maka apabila itu eksis, tidak mampu kita mengendalikan, maka apa yang dilakukan oleh sifat-sifat yang ada di dalam diri kita sendiri, apa yang terjadi adalah selalu mengajak atau menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa yang akan kita perbuat sendiri. 4 sifat itu, yang pertama adalah sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah yang artinya adalah sifat-sifat atau karakter yang ada pada seekor binatang. Kita tahu bahwa bagaimana karakter yang dilakukan oleh binatang atas lainnya, maka seringkali kita melihat binatang itu mempunyai hobi berkelahi, berebut makanan,
bertengkar, memukul, menendang, atau menyeluduk, atau bahkan membunuh. Maka karakter atau sifat watak yang ada pada hewan ini masuk atau berada pada pribadi seorang manusia, maka manusia itu tadi karakternya atau perbuatannya sama seperti perbuatan hayawan. Dari perbuatan hayawan yang sudah saya sampaikan tadi, misal bertengkar, ini justru akan menimbulkan dosa. Memukul menimbulkan dosa. Merampas milik orang lain yang biasa diperbuat oleh makhluk yang namanya binatang, merampas, merebut. Ini hal yang apabila dilakukan oleh seorang manusia, ini adalah merupakan perbuatan yang salah, yang mengandung, yang berakibat dosa pada orang itu sendiri. Maka oleh karena itu, sifat hewan semacam ini hendaknya kita mampu untuk mengantisipasi agar supaya sifat kebinatangan yang mungkin akan menguasai diri kita, hendaknya jauh-jauh sebelumnya kita harus mengetahui agar supaya kita bisa untuk menghadang, menanggulangi, mengatasi apabila itu berada pada diri kita masing-masing. Kemudian sifat yang kedua yang merupakan sumber dosa dari seorang manusia adalah sifat sibaiyah. Artinya sifat binatang buas. Bukan hanya sifat binatang, kebinatangan, tapi binatang yang buas. Kita melihat apa yang kita lihat di dunia ini, seekor binatang buas, perbuatannya, karakter, sifat-sifatnya itu bagaimana? Mereka atau binatang buas ini perbuatannya, karakternya, kesukaannya adalah membunuh, melukai, membunuh, menghilangkan nyawa yang lainnya. Seperti misalnya binatang buas, serigala, singa atau harimau atau binatang buas yang lainnya. Maka apa yang diperbuat oleh binatang semacam ini adalah selalu berbuat pembunuhan. Satu contoh kita ambil binatang serigala atau harimau. Maka binatang buas semacam ini adalah perbuatannya selalu membunuh, menyakiti yang lainnya, menghilangkan nyawa yang lainnya, menindas yang lemah, menindas, memangsa yang lemah. Ini adalah karakter binatang sibaiyah atau sifat binatang buas. Maka apabila sifat sibaiyah ini menguasai seorang manusia, maka karakternya, perbuatannya sama seperti binatang buas. Suka menyakiti orang, suka membunuh. Ini memang dikuasai oleh sifat-sifat sibaiyah yang ada pada dirinya tadi. Maka apabila sifat-sifat binatang buas ini kita tidak mampu untuk mengontrolnya dari ajakan atau dari
keinginan untuk melakukan hal seperti ini, maka akan berbahaya buat kita sendiri. Apa yang terjadi adalah dosa-dosa besar yang selalu akan kita berbuat. Jadi kita harus berhati-hati juga diri kita, jangan sampai mempunyai sifat yang berkarakter seperti binatang buas. Maka sifat yang kedua ini adalah lebih berbahaya, lebih besar dosanya, lebih besar efek atau akibat yang akan ditimbulkan baik oleh yang lainnya ataupun yang ditimbulkan akibat dari perbuatan kebuasan binatang buas. Apabila menguasai diri kita, maka akibatnya adalah dosa-dosa besar yang akan selalu kita kerjakan. Kemudian para pemirsa yang saya hormati, sifat yang ketiga adalah sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah adalah sifat syaitan. Bagaimana karakter perbuatan dari syaitan. Nah, syaitan atau syaitan semacam makhluk Allah, sebangsa jin yang ingkar kepada Allah, itu namanya syaitan. Sementara makhluk halus yang taat pada Allah, itu namanya kita sebut dengan jin. Jadi syaitan dan jin ini adalah makhluk sebangsa, sama-sama makhluk halus yang namanya jin. Apabila jin ini mau taat kepada Allah, menyembah Allah, namanya jin. Apabila jin ini ingkar kepada Allah, itu namanya syaitan. Sifat syaitannya apabila menguasai diri kita, maka karakter kita, kepribadian kita, sifat-sifat kita sama, perangai kita sama seperti perangai syaitan. Apa yang dilakukan oleh syaitan terhadap Bani Adam adalah sombong, iri hati, dendam, sejenis sifat-sifat yang bisa mengotori jiwa hati seorang manusia, mengajak kepada kemungkaran, menjauhkan dari ketaatan, menjauhkan dari kebaikan, mengarahkan, menuntun manusia kepada dosa dan kemaksiatan, membisiki hal-hal yang mengarah kepada kesengsaraan dan kebinasaan, membujuk rayu demi untuk kepentingannya sendiri. Ini namanya karakter sifat-sifat syaitan. Maka apabila kita, sifat syaitaniyah ini menguasai diri kita, maka apa yang kita lakukan, apa karakter kita, apa di dalam keseharian kita adalah kita selalu mempunyai karakter seperti syaitan, suka menghasut, suka memfitnah, mengadu domba, sombong, dan sifat-sifat yang dapat memperkeruh hati kita sendiri. Benci kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, ini namanya sifat syaitaniyah. Bangga apabila orang lain, terutama orang yang kita musuhi ini menerima musibah, maka kita bangga. Ini namanya sifat syaitan. Maka sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada sifat yang kedua, yaitu sifat sibaiyah. Jadi tahapan pertama, kedua, ketiga, ini tahapan demi tahapan itu mempunyai volume atau sejenis antara berat, ringan, kemudian berat, kemudian lebih berat lagi, yaitu sifat syaitaniyah. Kemudian yang keempat para pemirsa yang saya hormati, yaitu sumber dari segala dosa yang diperbuat oleh manusia adalah nafsu manusia itu sendiri. Nafsu kita, karakternya adalah selalu mengajak kepada kejahatan,
Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu adalah selalu mengajak kepada kejahatan. Maka apabila nafsu itu adalah sebuah sesuatu yang pekerjaannya adalah mengajak, menginginkan, mengharapkan, selalu berharap, selalu berkehendak kepada sesuatu dengan kehendak yang harus dituruti. Seperti hanya larinya kuda balap, sangat cepat sekali, sangat keras sekali. Jadi ajakan nafsu ini sangat dahsyat, sangat keras sekali. Kalau memang ajakan nafsu kita tidak mampu untuk mengendalikan, menyetir, maka nafsu kita justru akan mengendalikan kita. Sifat karakter nafsu adalah selalu menginginkan, selalu mengajak kepada kejelekan. Apabila kita dikendalikan oleh nafsu kita yang ada di dalam diri kita, maka kita selalu diajak, diarahkan, diharapkan untuk memenuhi keinginan nafsu. Sementara keinginan nafsu, ajakan nafsu adalah kepada kejahatan dan kemaksiatan. Maka kita berusaha dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya nafsu yang mengendalikan kita, tapi kita pun bisa dengan bantuan hidayah dan pertolongan Allah bisa mengendalikan nafsu kita sendiri dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan nafsu, karakter nafsu itu sesuai dengan ajakan kita. Nafsu akan mengikuti irama atau mengikuti arahan kita. Apabila kita manusia mampu untuk mengendalikan lajunya keinginan dari nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka oleh karena itu kita bisa mengendalikan nafsu tersebut dengan cara satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya minta pertolongannya untuk bisa selamat dari ajakan nafsu ke arah kemaksiatan dan dosa. Mengharap pertolongan Allah agar supaya kita mau mengendalikan, menyelamatkan diri kita dari kehancuran, dari kemaksiatan dan dosa, bisa untuk mengendalikan nafsu, sehingga nafsu kita bisa kita arahkan, kita ajak untuk selalu berbuat baik, untuk selalu melakukan ketaatan, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mampu menguasai nafsu, maka kita akan selamat. Tapi sebaliknya, apabila kita dikuasai nafsu, kita akan celaka, karena nafsu adalah selalu mengajak kepada perbuatan maksiat dan dosa. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu adalah selalu mengajak kepada perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, mungkin ini yang perlu kita waspadai, kita perhatikan, sadar bahwa dosa-dosa yang kita kerjakan, dosa-dosa yang kita perbuat, itu sumbernya adalah dari dalam diri kita sendiri. Maka hendaknya kita mewaspadai terus, membantangi diri kita dari dikuasainya diri kita oleh 4 sifat tersebut. Itu jangan sampai kita
diri kita, pribadi kita, karakter kita sama menyerupai karakter hewan, karakter binatang buas, karakter syaitan, atau dikendalikan oleh nafsu, keinginan, syahwat nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan ada barokah manfaat walaupun sedikit yang bisa saya sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.